Nah, begitu juga ayat-ayat Al-Quran. Kalau tak disenikan, susah orang menghafalnya. Seninya bermacam-macam. Ada yang murattal, baca lurus semuanya. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ. Nah, saya lihat di rekamannya saya kira imam menangis dia membaca ayat itu. Kenapa? Dia tahu artinya. Jadi di mulutnya dilafazkan dengan suara yang indah, di hatinya menyebut nama Allah. Luar biasa. Nah, terjadilah penghayatan terhadap Al-Quran Karim, terhadap hadis-hadis, selawat-selawat yang kita ucapkan. Nah, semuanya itu rupanya menyebabkan orang non-muslim banyak masuk Islam. Apalagi takbir. Allahu Akbar. Takbir sampai tidak tahan itu orang-orang Indianya yang artinya turun ke jalan ikut takbir. Allahu Akbar walillahil hamd. Mengalahkan seni-seni apapun di dunia, lagu India, lagu Cina, lagu rock dari barat, lagu pop, lebih indah lagi takbir, lebih lagi indah azan. As-salatu khairun minan naum. Salat itu lebih rancak daripada larut. Salat itu lebih bagus daripada tidur. Itu salat subuh ya. As-salatu khairun minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Bangunlah orang semuanya. Seluruhnya indah dalam Islam. Tidak ada yang tidak indah. Kalau ada orang membuat sesuatu yang tidak indah, itu tidak Islami. Zainul baitah bizinatil Quran. Hiaslah rumahmu dengan hiasan bacaan Al-Quran. Kita mulai ayah dan ibu dulu. Sudah sholat itu jangan langsung pergi, baca Quran dulu. Bacalah surat Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Saya praktekkan di rumah. Saya sudah baca di meja belajar saya dan komputer Al-Quran, baca saya sudah menterprikas kecil ngaji, istri zikir pula dia ngaji. Itu rupanya pengaruh ke anak. Anak di kamarnya pula sendiri ngaji pula dia. Malu gitu. Ayah mak ngaji aja terus. Saya sekali besar enggak. Kadang-kadang saya lupa ngaji, anak pula ngaji dia. Dikeraskannya suara dia beda. Ini bagus. Saya tak suruh dia. Ngajilah kayak mak kayak bapak. Nanti dia sudah sholat duha ngaji, tidak ada suruh. Tapi dia sendiri terpengaruh dengan mencontoh kita. Itu namanya uswatun hasanah. Memang anak saya pada itu lulusan pesantren juga. Tapi kalau tak kita asah lagi, ilmu-ilmu dari pesantren itu bisa hilang kebiasaannya. 4 orang insya Allah sarjana 4-4-nya. Jadi 3 sudah berumah tangga, dapat saya cucu 4. Sekarang hampir 5. Anak 4, cucu 4 sekarang. 2 anak, 2 laki-laki, 2 perempuan. Cucu juga 2 laki-laki, 2 perempuan. Itu saya katakan kepada maknya tuh, anak saya sedang hamil. Saya katakan bacalah Al-Quran.
baca salawat ketika sedang hamil. Nanti mengaruh kepada anak itu setelah dia lahir. Nah, luar biasa. Jadi seni-seni yang kita dengarkan di komputer, di HP, seni Al-Quran lah, salawat atau lagu-lagu nasihat, nasyid boleh, nasihatnya. Bila Israel datang memanggil boleh. Bila Israel datang memanggil. Itu di Malaysia ada satu orang non-Muslim Hindu masuk Islam gara-gara mendengarkan lagu itu, menggigil, dia takut mati. Apa? Israel datang memanggil, tubuh jadi menggigil. Wah, masuk Islam. Nah, jadi di Malaysia banyak orang-orang Hindu masuk Islam. Kalau di India sendiri itu di perguruan tinggi banyak menggali buku-buku yang masuk diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Yang selama ini kitab-kitab kuno itu tidak pernah diterjemahkan, walaupun dia dari India. Orang India sendiri tidak bisa baca. Kenapa? Karena terlalu kuno hurufnya. Tapi ada seorang ahlinya, namanya Profesor Dr. Pandit Santi Dev Sastri. Dia baca kitab-kitab Hindu itu. Pertama, kalau pasal kita namanya dia seloka. Kemana ada seloka namanya, ada seruti namanya, ada mantra. Mantra sekian. Kalau kita surat ya, juz. Nah, kalau dia seloka, seruti, mantra. Dan itu terpengaruh juga oleh India yang ada di Bali, Hindu Bali. Jadi Hindu India dengan Hindu Bali berbeda sedikit. Cara sembahyangnya juga berbeda. Sekarang banyak sekali orang Bali masuk Islam. Anak raja-raja Bali itu ada di antaranya masuk Islam. Ya, ada dewa namanya, penyanyi populer di Bali masuk Islam. Namanya Dewa. Ini bertato semuanya, tato sini. Oh. Ketika dia ceramah dia pakai baju lengan pendek pula, nampak dia. Saya katanya masuk Islam gara-gara terjemahan buku India kuno ke dalam bahasa Inggris. Dari bahasa Inggris diterjemahkan oleh Bahrul Rangkuti, mantan dari Dirjen Departemen Agama, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, rupanya 6.000 sampai 2.000 tahun sebelum Masehi, itu zaman-zaman pra-Islam sudah disebutkan ciri-ciri Islam akan datang ke India, yang disebut dengan Kalki Autar, yang dalam bahasa Arab disebut Al-Fatar. Oleh Profesor Nasid Parkas namanya. Ciri-ciri Rasulullah yang disebutkan dalam kitab Hindu, dalam kitab Veda, ciri-cirinya dia menuntun seluruh dunia. Itu katanya. Dia bukan orang India, Nabi akhir zaman itu. Dia bukan orang India, tapi dia menuntun ke seluruh dunia. Yang kedua, dia lahir pada satu jazirah yang banyak padang pasir. Yang ketiga, dia memuliakan tanah kelahirannya. Itu ketepatnya Nabi Muhammad katanya, yakni Mekah dan Madinah. Tempat lahirnya di Mekah, wafatnya di Madinah. Itu ciri-ciri umum. Kenapa? Karena nabi-nabi itu diturunkan oleh Allah banyaknya 124.000. Tidak mustahil lah ada 2-3 orang di India, nabi-nabi sebelum Nabi Musa alaihissalam. Karena 6.000 tahun sebelum Masehi, India sudah mengenal agama. Dia memuliakan tanah airnya sebagai Wisnu. Wisnu bahasa Indianya, bahasa Arabnya itu hamba Allah. Yang keempat, ada wahyu yang dia dapatkan di dalam gua. Nah, ternyata cocoknya dengan Rasulullah, gua Hira. Kemudian yang kelima, dia selalu menaik kuda. Dan dia salah satu kudanya dia naik kuda ke langit. Itulah waktu peristiwa Isra dan Mi'raj. Tak disebutkan nama Nabi Muhammad, tapi dengan ciri-ciri umum itu hanya cocok untuk Nabi Muhammad SAW. Gara-gara itulah mereka masuk Islam. Nah, kemudian dia dibantu oleh bagawan, bahasa Indianya. Dia selalu dibantu oleh bagawan. Ternyata bagawan ini telah diterjemahkan
ke dalam bahasa Inggris juga bahasa Indonesia malaikat. Dia selalu dibantu oleh malaikat. Dia Rasulullah selalu bertemu dengan malaikat Jibril, malaikat Israfil. Nah, kemudian yang ketujuh namanya Mahmada. Itu nama Muhammad dalam bahasa India, namanya Mahmada di dalam kitab Bapisa Purani dipakai Bali juga bahasanya banyak pakai ken kabari melah doge. Saya bisa bahasa Bali sikit-sikit untuk sehari-hari belanja bisa. Ada beberapa kali ya waktu dinas dulu bertugas ke Bali. Nah, kemudian Nabi akhir zaman itu katanya kepalanya tidak dikuncir. Nah, biasanya orang India dikuncir bulat seperti Siddhartha Gautama. Nah, yang Nabi akhir zaman itu katanya rambutnya tidak dikuncir. Disebut sini kepala. Rambut di kepalanya tidak dikuncir. Yang ke-9, dia memakan daging-daging apa saja selain dari daging anjing dan babi. Semua daging halal bagi dia kecuali daging anjing dan babi. Nah, menuju betul ini katanya kepada Nabi Muhammad. Itulah yang menyebabkan profesor mereka banyak masuk Islam. Yang ke-10, mereka dipanggil masyalaman. Rombongan mereka, pengikut dia itu namanya masyalaman. Maka orang menerjemahkan masyalaman itu adalah musliman, orang-orang muslim. Tidak ada kan tafsiran lain. Dia coba kaji-kaji yang pas itu hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.